Hai Taurus, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita lihat di bulan Maret 2025 ini apa sih yang terjadi pada Taurus ya. Sebelum itu gue pengen jelasin dulu sedikit tentang energi yang berlaku di bulan Maret 2025 ini. Agak super wow, karena kita masuk ke eclipse season. Eclipse season adalah musim gerhana. Ada gerhana bulan di pertengahan ya, gerhana bulan di Virgo dan gerhana matahari di penghujung bulan di Aries. Nah, sebelum bulan Maret ini berakhir, yang ditutup oleh gerhana matahari di Aries itu ada kejadian yang seru juga, yaitu Neptune meninggalkan Pisces masuk ke Aries setelah 14 tahun stay di Pisces. Ya, kita lihat nanti dampaknya. Pengaruh itu ya. Untuk 14 tahun berikutnya akan apa sih yang terjadi? Akan diributin sama si Taurus? Nah, tanggal 1 mah masuk ibadah puasa ya. Masuk bulan puasa ya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menunaikan ya. Dan yang jelas tanggal 2-nya the morning star Venus juga retrograde ya. Nah, Merkuri nggak mau kalah ikutan retrograde di tanggal 12. Intinya Venus, Merkuri, juga Saturn dia juga retrograde ya. Itu semuanya di bulan Maret ini mereka retrograde. Kalau belum tahu retrograde itu apa, stay tune. Kalau udah tahu nanti di skip aja penjelasan gue, oke? Nah, langsung aja. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai dan cross watcher. Siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Taurus, ya kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar atau kita saling menyerap satu sama lain, tergantung berapa intensitas kalian berhubungan dengan seorang Taurus. Anyway, sangat mungkin pesannya juga buat kalian, oke? Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Taurus, tapi juga nonton moon sign kalian untuk melihat apa sih yang akan terjadi secara emosional pada kalian ya. Karena kan semua Taurus nggak sama ya. Nah, dan juga nonton rising atau ascendant sign kalian untuk melihat apa yang terjadi secara nyata atau fisik kepada kalian. Kalau kalian nggak tahu rising atau ascendant atau moon sign kalian ya, gue saranin kalian Google aja gratis, diketik ya birth chart atau natal chart ya. Kalian isi data-data kalian. Yang paling perlu kalian ketahui sebelum mengisi itu adalah jam lahir kalian, karena itu yang paling penting di astrologi. Dan gue pakai western astrologi, bukan Vedic. Jadi nanti malah ribet, malah bingung ya. Gue pakai western. Jadi kalian ketik itu, nanti kalau kalian nggak tahu jam berapa kalian lahir, tanya nyokap, bokap, siapapun handai tolan yang memang bisa membantu kalian, dan di mana kalian lahir juga penting. Oke? Langsung mulai. Gue pakai double face tarot ya. Apa yang terjadi dan perlu diketahui Taurus di bulan Maret 2025 dengan segala energi kosmik yang berlaku di bulan Maret. Energi kalian Five of Cups, challenge kalian di bulan Maret Four of Cups. Pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dengan energi Merkuri retrograde di Pisces? Four of Wands. Pelajaran apa yang kalian akan dapatkan dengan energi Venus retrograde di Aries? Ace of Pentacles. Apa yang kalian harus lepaskan atau rilis atau transformasi apa yang akan terjadi pada Taurus? Nine of Swords. Area dalam hidup kalian yang sangat berdampak dengan segala energi yang berlaku di bulan Maret. Eight of Wands.
saran dan petunjuk untuk Taurus mampu mengendalikan atau menggunakan semua energi yang ada untuk perkembangan diri kalian. Two of Wands. Under the deck, Page of Pentacles. Oke. Untuk kartu terakhir, saran dan petunjuk, gue tambahin dari Wisdom of the Oracle. Nah. Saran dan petunjuk ke Taurus. Satu kartu aja, please. To be fair, jatuhnya 2 sih. Less. Energi kalian adalah saat ini Five of Cups. Kalian menyesali, kalian menyesalkan segala hal yang memang sudah terjadi dan kekacauan yang sudah terjadi secara emosional pun. Ini energinya Scorpio. Energinya Scorpio. Buat Taurus yang mana ada Uranus yang di Taurus juga ya. Ini kalian mungkin lagi meledak-ledak ya. Karena Uranus akhir bulan Januari kemarin dia direct. Dan dia ada di 27 derajat saat ini, yang mana kalian lagi gegap gempita. Gegap gempita karena kalian nggak mau diganggu gugat, kurang lebih gitu energinya. Nah, by the way, kalian menyesalkan apapun itu yang sudah terjadi ya. Karena ini energinya Scorpio, ini tentang relationship buat Taurus. Ya, tentang partnership. Ya. Kenapa menjadi begini gitu. Anyway, challenge kalian di bulan Maret, kalian dapat Four of Cups. Kalian bosan. Kalian bosan dengan apapun yang ada. Kalian kayak nggak punya gairah hidup. Ini energinya Cancer. Dan di Cancer ada Mars ya. Mars di Cancer biasanya dia lebih sensitif ya, lebih sensitif. Apalagi baru tanggal 24 kemarin ya, 24 Februari kemarin dia direct setelah dari sejak awal Desember dia retrograde. Tanggal 24 Februari kemarin dia direct. Mestinya ini bikin kita bersemangat karena dia direct. Ya, dia akan mulai bikin planning dan terlalala gitu kan. Tapi nggak gitu buat Taurus ya. Taurus ini berangkat dari mindset kalian sih ya, karena di rumahnya Cancer buat Taurus itu di rumah ketiga ya, tentang mindset ya, tentang cara berpikir kalian yang kalian bosan dengan apapun yang ada. Gua angkat tangan, jangan sampai depresi ya dengan kebosanan kalian sendiri, dengan cara berpikir kalian seperti itu ya. Amit-amit, jangan. Itu challenge kalian untuk bisa menghadapi sisi kebosanan kalian itu. Itu challenge kalian. Oke? Okay? Dan kalau kita merasa tergantung oleh sekitar kita ya, hanya kita menanti ya bosan. Sesuatu itu memang harus diciptakan supaya kita nggak bosan, ya kan? Kalau cuma untuk menunggu atau menanti sesuatu itu ditawarkan kepada kita, belum tentu sesuai dengan maunya kita dong, gitu. Yang tahu kita kan cuma kita, right? Kenapa nggak diciptakan sehingga kebosanan itu hilang? Anyway, kartu ketiga. Kartu ketiga itu pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dari energi Merkuri yang retrograde. Kalau kalian nggak tahu retrograde itu apa, retrograde itu adalah semua planet pasti ada saatnya dia akan retrograde. Retrograde itu adalah bukannya planet itu mundur, tapi planet itu diam.
Dia tidak bergerak, dia tidak berputar. Ya. Jadi di saat planet itu diam, bumi kan tetap terus berputar. Jadi kita yang di bumi ngelihatnya seakan-akan si planet itu mundur, padahal enggak, dia cuma diam. Dampak dari energi planet yang diam itu adalah energi dari apa yang direpresentasikan oleh si planet itu akan menjadi double, karena posisinya yang diam itu menjadi selalu dekat dengan bumi. Oke, nah kalau kita bicara tentang Merkuri yang retrograde, Merkuri itu tentang mindset, komunikasi, persepsi, pengetahuan, pengalaman, segala intelektual, ya, segala yang kita ketahui dari kita kecil hingga saat ini, ya, tentang hubungan saudara kakak adik, tentang local travel, ya, tentang elektronik itu biasanya berdampak, ya, dan bahkan kalau travel tidak disarankan gitu, bahkan untuk signing kontrak, ya, tidak disarankan. Bukan yang nggak boleh, tapi pay attention to details, cek dan dicek, kalau perlu 3 kali, ya, supaya kita nggak ada yang keskip gitu. Karena elektromagnetiknya bahkan ada terkendala dengan HP, laptop, kulkas, wifi, anything, ya. Ikut bahkan transportasi dengan mobil, motor, gitu, kendaraan. Ada aja kendala, bahkan komunikasi, sering gagal paham, salah paham, ya. Dan Merkuri di Pisces, ya kan ini Merkuri retrograde Pisces. Merkuri di Pisces, ya nggak retrograde aja, bikin orang salah paham. Ya. Merkuri di Pisces itu gini, karena Pisces itu kan sangat dreamy ya, sangat visioner ya. Dia ngawangnya kalau ngebayangin sesuatu, berimajinasi itu tinggi, cepet gitu. Nah, impulsnya si Merkuri ini nggak nyampe dengan kecepatan si Pisces dalam berimajinasi. Jadi dia untuk bisa merangkai kata-kata imajinasi itu kadang nggak nyampe, jadi nge-clash, jadi punya kesulitan ya untuk berkomunikasi gitu ya. Itu Merkuri di Pisces ini plus retrograde, wassalam, akan sangat sulit untuk berkomunikasi dan paham, ya. Jadi salah paham itu sangat wajar gitu intinya, ya. Nah, kalian dapat apa? Dapat pelajaran apa? Four of Wands. Kalian dapat stabilitas nih. Buat kalian kayaknya oke banget deh energi ya Merkuri retrograde. Di rumah jadi ceria. Di rumah jadi ceria. Four of Wands ini energi Aries. Buat Taurus, segala sesuatu yang nggak jelas ya, itu bukan masalah buat kalian. Kalian menjadi lebih happy. Kok bisa? Nah, mungkin dengan energi buat kalian ini, energinya Merkuri retrograde ini menjadi buat kalian yang selalu ingin segala sesuatunya itu sesuai dengan maunya kalian itu ya, dengan metode bagaimana kalian ingin semuanya diterapkan itu ya. Dengan energinya Merkuri di Pisces dan retrograde itu membuat kalian jadi sulit mengungkapkannya, jadi malah di rumah itu malah bikin happy, ya kan? Lucu juga sih. Ini general reading ya. Kalau kalian butuh personal reading, kalian cek di box description gue, itu ada link ke WA gue, bas gue aja, oke? Okay? Sesuatu yang nggak jelas malah jadi jelas, ya kan? Nggak segala energi retrograde itu menyebalkan. Tapi biasanya memang itu meminta kita, energi itu sebaiknya kita gunakan untuk merevisi cara kita berpikir, merevisi internal dialog kita sendiri. Nah, bagaimana kita berdialog dengan diri kita sendiri, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, dan cara kita berpikir atau perspektif kita sendiri itu ada baiknya di Merkuri retrograde itu direvisi lagi ya, sebelum mengambil keputusan apapun. Oke. Now, untuk kartu keempat,
pelajaran dari energi Venus yang retrograde buat kalian apa? Kalian dapat apa? Ace of Pentacles. Ini ada tawaran nih, ada peluang nih, ada masukan nih, ya kan? Uy. Nah, energi Venus retrograde kadang diasosiasikan dengan ya, mantan yang balik. Ada yang CLBK mungkin, ya kan? Ketemu dengan acquaintances tuh apa sih? Ya, yang kemarin-kemarin sempat deket gitu kan, terus tiba-tiba ngilang dan tiba-tiba ternyata nongol lagi. Atau ya ini, nah Venus itu melambangkan money, ya, value, relationship, love, and harmony. Ya. Nah, Venus kali ini ada di Aries. Yang selama ini tidak ada kejelasan, ya. Yang selama ini kok kayaknya peluang nggak, istilahnya gue mau ngapain aja kayaknya sulit gitu ya. Nggak pernah ada peluang, gue. Nah, sekarang tiba-tiba nongol. Gitu. Tapi satu ya, dengan energinya Venus retrograde itu yang perlu kita revisi adalah bagaimana kita menilai. Ya. Bagaimana kita menilai apa yang bernilai buat kita, prinsip kita sendiri, pedoman kita sendiri, bagaimana kita menginvestasikan energi, waktu, dan fokus kita, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, dan bagaimana kita memvalue, menilai hidup kita sendiri. Sehingga kalian bisa lebih bisa menghargai ya hidup dan diri kalian sendiri, sehingga kesempatan itu, peluang itu, tawaran itu hadir. Kalau kalian tidak bisa menghargai diri kalian sendiri, siapa juga yang mau menghargai kalian? Siapa juga yang mau kasih tawaran ke kalian? Kalau kalian adalah energi yang kalian pancarkan adalah gua nggak berguna, gua nggak mampu, gua nggak bisa, gua serba salah. Siapa yang mau nawarin peluang kepada kalian? Ya kan? Kartu kelima, ya, apa yang perlu kalian rilis atau transformasi apa yang akan terjadi pada kalian? Kalian dapat Nine of Swords. Segala kekhawatiran kalian yang kalian harus lepaskan. Kalian harus bisa mengubah, mentransformasi semua kekhawatiran kalian itu menjadi penyemangat kalian sendiri, memotivasi kalian sendiri untuk menciptakan, memenuhi apa yang kalian khawatirkan itu untuk menjadi ada. Bukan malah terbirit-birit, malah terhantui, merasa dihantui oleh kekhawatiran kalian sendiri. Enggak, gunakan kekhawatiran apapun itu untuk memotivasi kalian untuk menciptakannya. Ini energi Gemini. Energi Gemini. Buat Taurus, tentang kekhawatiran kalian yang akan segi material, finansial, ya, keberadaan, kemampuan kalian dalam sisi materi, ya. Ini kalian harus rilis. Itu yang kalian perlu ubah sudut pandang kalian. Jadikan kekhawatiran kalian itu adalah motivasi buat kalian. Oke. Okay? Dan memang di Gemini ada Jupiter, ya. Jupiter yang suka membesar-besarkan kekhawatiran kalian. Disadarin dulu, gak perlu kalian khawatir, tidak perlu kalian percaya selalu pada apa yang kalian pikirkan. Oke? Okay? Karena dia akan menjadi nyata. Kartu ke-6, ya, area dalam hidup kalian yang sangat berdampak dari semua energi yang berlaku di bulan Maret. Ini apa? Eight of Wands. Perkembangan, movements. Ini akan ada mulai pergerakan, ya. Mulai akan ada pergerakan, perkembangan dari situasi kalian sendiri. Mungkin akan ada perpindahan, ya. Ada yang pindah mungkin. Ini energinya Sagittarius, ya. Energinya Sagittarius. Jadi tentang bagaimana kalian berbagi ya dalam kebersamaan. Mungkin kalian di sini ada sesuatu yang nggak monoton, yang nggak seperti biasanya. Ada sesuatu
ada suatu development ya. Jadi ada perkembangan tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, karena kalian lebih bisa mengatur energi, fokus, dan waktu kalian. Kartu terakhir ini saran dan petunjuk untuk Taurus mampu memanfaatkan energi-energi yang berlaku di bulan Maret ini untuk perkembangan diri kalian. Two of Wands, energi Aries, gerhana matahari di Aries yang akan mengungkapkan segala kuasa yang selama ini sudah menguasai kita, atau kita merasa terkendalikan, itu akan terungkap dengan energinya gerhana matahari. Karena matahari itu selalu tentang ego, matahari itu tentang selalu yang punya kuasa. Dan sebelum masuk, karena gerhana matahari ini di Aries, yang energi Aries, sebelum itu juga ada Neptune yang masuk Aries. Neptune yang selama ini 14 tahun ada di Pisces, itu dampaknya buat buat Taurus itu tentang lingkungan sekitar. Selama 14 tahun belakangan ini mungkin kalian selalu berpikir tentang bagaimana kalian memberikan kontribusi terhadap teman-teman, terhadap lingkungan kalian, ya. Entah itu lingkungan kalian yang paling dekat itu adalah keluarga, mungkin lingkungan paling dekat kalian itu lebih ke pekerjaan, ya. Setiap orang berbeda, ini general reading. Tapi yang jelas kontribusi kalian selama Neptune ada di Pisces, itu yang kalian selalu pikirkan, ya. Kontribusi kalian selama ini gitu kan, kepada komunitas kalian, apapun, siapapun itu, entah network kalian, ya. Dan di saat Neptune masuk ke Aries, ya, buat Taurus itu bagaimana kalian menghadapi ketidaktahuan, ketidakjelasan, ya. Dan bicara tentang ketidakjelasan atau ketidaktahuan, atau segala sesuatu yang sifatnya gelap, termasuk alam bawah sadar, termasuk karma, ya, karena Aries buat Taurus itu di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu sifatnya sangat spiritual, ya. Bahkan termasuk goib, ya, hal-hal yang sifatnya spiritual, tidak berbentuk, tidak bermateri, ya. Two of Wands, kalian dalam persimpangan nanti akan terlihat, kalian akan mengetahui. Ini ada Two of Wands di mana kalian akan mengetahui selama ini kalian dikuasai oleh apa, alam bawah sadar kalian yang bagaimana, oke? Dan apa yang kalian akan lakukan itu kembali lagi ke kalian, karena nasib kalian ada di tangan kalian sendiri. Oke. Dan Neptune di Aries itu dia akan lebih punya semangat untuk mencapai, menindaki goal, mimpi, dan visinya untuk menjadi nyata. Dan dia akan stay di Aries selama 14 tahun. Kalian akan berkelut dengan kegelapan dan ketidaktahuan, atau alam bawah sadar kalian sendiri. Ouch. Taurus. Oh ya, dari Wisdom of the Oracle kalian dapat apa? To be fair. Ini energi Libra. Kalian diminta untuk lebih balance dengan dalam diri kalian sendiri, ya. Tentang kita semua punya gelap dan terang dalam diri kita masing-masing, ya. Bagaimana kalian berlaku imbang, adil terhadap diri kalian sendiri, dan kalian akan diberkati. Okay. Dan dalam bawah sadar kalian, ya, kalian akan dapat tawaran Page of Pentacles. Kalian akan mendapatkan penawaran. Oke, semoga resonate dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Makasih.